Hai, video ini adalah alur cerita dari film horor thriller Indonesia yang berjudul Aku Lupa, Aku Luka. Sebuah film yang dibintangi oleh Salsabila Adriani dan Junior Robert. Video ini mengandung spoiler, dan pastikan kalian sudah subscribe channel Movie Kita. Film dimulai oleh seorang cewek bernama Laura yang akan mendaki gunung sendirian. Temannya menelpon karena khawatir dan melarang Laura naik gunung sendiri dalam keadaan sedih, karena teman mereka yang bernama Lauren baru saja meninggal. Tapi Laura tetap bersikeras dan akan naik gunung sendirian. Dia berkata kalau itulah yang diinginkan almarhum Lauren di saat-saat terakhirnya. Sopir yang nanti akan memandunya mendaki juga berkata kalau trek di gunung itu sangat sulit dan terkenal angker. Laura sampai di pos pendakian. Dia beristirahat dan menunggu pagi untuk memulai mendaki. Esoknya Laura mulai mendaki bersama para pendaki gunung lainnya. Di perjalanan dia merasa sedih saat dia memandang foto Lauren, dan dia melakukan pendakian itu demi Lauren. Laura beristirahat mendirikan tenda, lalu pemandunya mendatangi Laura sambil menawarkan secangkir kopi. Dia bernama Franz. Dia berkata kalau Laura seharusnya tidak mendaki sendirian, karena dalam beberapa bulan terakhir ada saja orang yang hilang di gunung itu, dan mereka tidak ditemukan. Malam pun tiba, Laura sedang tidur di tenda. Tiba-tiba dia terbangun karena ingin buang air kecil. Laura keluar dari tenda dan mencari tempat untuk buang air kecil. Dan ada sosok misterius yang mengamatinya. Sosok dengan topeng yang menyeramkan. Laura lalu lari ketakutan dan sosok itu mengejarnya. Laura dalam keadaan terluka di kepalanya dan dia di tengah hutan sendirian. Dia sampai di jalan dan bertemu dengan seorang pria. Dia menyuruh Laura masuk ke dalam mobil agar lebih aman. Pria itu bernama Ray, dan dia membawa Laura ke rumahnya. Ray tinggal bersama sepupunya yang bernama Albert, dan ada sosok perempuan misterius yang mengamati Laura. Ray menelpon polisi untuk melaporkan keadaan Laura, dan Ray berkata kalau polisi akan datang dalam waktu 1 atau 2 hari lagi, karena jalan yang menuju ke situ sedang tertutup longsor. Laura terpaksa harus berada di situ menunggu polisi datang. Ternyata Laura hilang ingatan akibat pukulan dari sosok misterius yang tadi mengejarnya. Laura sedang beristirahat di kamar dan ada sosok mengerikan yang mendatanginya. Dan ternyata Laura hanyalah bermimpi. Ray dan Albert sedang menerima pesanan belanjaan mereka dari pemilik toko yang bernama Donny. Laura bercerita kepada Ray kalau semalam dia bermimpi, dan di mimpinya dia ingat kalau dia pernah berkata ingin mendaki gunung sendirian. Terlihat ada 2 orang pendaki cewek sedang mencari temannya yang hilang. Ray bersama Laura menuju ke pos pendakian, tapi Laura masih belum bisa mengingat apapun. Ray menanyakan tentang informasi pendaki cewek yang hilang di pos pendakian, dan akhirnya Ray berhasil mendapatkan informasi tentang Laura, dan dia lalu memberitahu Laura. Laura sedikit ingat kejadian apa yang menimpanya. Dia ingat waktu dia dikejar oleh sosok pria bertopeng. Albert menuju tempat di mana Ray menemukan Laura, dan dia sepertinya sedang mencari sebuah petunjuk di tempat itu. Ray dan Albert ternyata sedang menyelidiki apa yang terjadi di gunung itu, karena banyak pendaki cewek yang hilang. Dan Ray curiga kalau itu adalah perbuatan dari pembunuh yang sedang melakukan ritual sesat dengan menggunakan perempuan sebagai tumbalnya. Ray dan Laura kembali ke rumah. Laura masih berusaha mengingat apa yang sedang terjadi dengannya. Tiba-tiba dia melihat sosok perempuan dan dia berlari mengejarnya. Sementara Ray juga sedang diganggu oleh hantu. Laura berhasil mengejar perempuan itu. Dia adalah Fitria, pendaki yang hilang sekitar 3 minggu yang lalu. Ray menemukan jejak kaki berdarah. Fitria terus berkata kalau ada bahaya dan ada seseorang yang akan datang membunuhnya. Ternyata Fitria adalah hantu dan Laura lalu lari ketakutan. Dia berlari pulang ke rumah dan akhirnya bertemu dengan Ray. Albert tidak percaya dengan apa yang dikatakan Ray kalau Laura habis melihat setan. Laura marah-marah dan Ray berusaha meyakinkan Albert kalau sedang ada bahaya di tempat itu dan menyuruhnya untuk segera bertindak. Ray percaya dengan apa yang Laura lihat dan dia berkata mungkin arwah-arwah itu ingin meminta tolong kepada Laura agar mereka bisa tenang. Albert terlihat sedang memegang data beberapa pendaki cewek dan dia sedang menelpon seseorang. Donny sedang mengantarkan pesanan belanjaan,
Lalu Ray bertanya apakah Donnie kenal dengan para driver yang menghandle pendaki cewek yang mendaki sendirian sekitar 4 hari yang lalu. Dan Donnie berkata kalau kemarin Albert juga menanyakan hal yang sama. Laura melihat mereka berdua dari jendela kamarnya, dan dia teringat sesuatu saat dia melihat mobil Donnie. Albert sedang berkeliling mencari informasi, dan dia bertemu dengan seorang perempuan penduduk desa itu. Perempuan itu lalu menunjukkan sebuah tempat kepada Albert. Albert menuju ke tempat itu. Ray sedang santai di rumah, dan Laura sedang menelpon. Namun Laura terkejut saat mengetahui bahwa sebenarnya telepon di rumah itu mati. Albert menemukan sebuah rumah di tengah hutan. Dia lalu mengeluarkan pistolnya dan segera memeriksa rumah itu. Dia masuk dan menemukan sesosok mayat perempuan di tempat itu. Dan di luar ada sosok pria yang akan masuk ke dalam rumah. Laura terkejut dan teringat sesuatu saat dia masuk ke ruangan kerja Albert. Lalu dia ingat kalau dia dibawa ke sebuah rumah dan akan dibunuh oleh pria bertopeng. Ray berusaha menjelaskan kepada Laura, namun Laura berkata kalau dia sudah ingat semuanya. Dan mobil yang dipakai oleh pembunuh itu sama dengan mobil yang dipakai oleh Albert. Pria yang di luar tadi ternyata adalah Donnie. Lalu Albert menodongkan pistolnya kepada Donnie. Dia menuduh Donnie adalah pembunuh yang selama ini telah membunuh para pendaki cewek di gunung itu. Ray berkata kalau Albert adalah polisi dan dia sebagai informannya. Mereka sedang menyelidiki kasus banyaknya pendaki perempuan yang hilang di gunung itu. Dan Ray lalu ingat kalau mobil yang sama dengan punya Albert adalah mobil milik Donnie. Donnie menyerang Albert, lalu dia mengikat dan menyiksa Albert. Ray dan Laura berhasil menemukan petunjuk dan menyadari bahwa Albert sedang dalam bahaya, lalu mereka segera pergi mencarinya. Donnie ternyata adalah seorang pemuja iblis. Dia berkata kalau dia butuh 100 tumbal agar iblis mengangkat derajatnya. Ray dan Laura tiba tepat waktu, dan Donnie langsung menyerang Ray. Albert berhasil melepaskan diri dan dia langsung menghajar Donnie. Donnie akhirnya ditangkap oleh polisi. Ray dan Albert melihat foto-foto para korban dan salah satunya adalah Laura. Ternyata selama ini Laura tidak menyadari kalau dia sebenarnya telah mati dan Ray membantu Albert karena dia mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi dengan arwah. Misteri akhirnya terungkap. Laura dan para arwah korban yang lain akhirnya bisa pergi dengan tenang. Itulah tadi alur cerita dari film Aku Lupa, Aku Luka. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa lagi di video alur cerita film berikutnya.